Dewa medis terkuat. Bab 31 kuat. Begitu dia menutup telepon, hidung Xiao Chen dipenuhi aroma Channel No. 5. Dia melirik dan melihat bahwa orang yang mendatanginya tidak lain adalah Qin Wanyu. Wanita itu mengenakan congsam ungu, dan sosoknya yang tinggi terlihat jelas. Garis lehernya sangat ketat, yang membuat puncak yang tidak terlalu tinggi terlihat sangat melengkung. Belahan congsam tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, tetapi lebih dari 80% kakinya yang panjang dapat memantulkan cahaya dan memancarkan kilau yang mempesona. Secara keseluruhan, ini adalah wanita yang cukup untuk membuat pria tunduk padanya dan berlutut di kakinya. Meskipun dia tidak sehebat Su Ruoxue, dia cukup untuk mengalahkan lebih dari 90% wanita di Jiangbei. Namun, Xiao Chen bahkan memandang rendah Su Ruoxue, apalagi Qin Wanyu. Setelah Qin Wanyu menghampiri Xiao Chen, dia bersandar di pagar, merentangkan tangannya, dan memperlihatkan bentuk tubuhnya yang sempurna kepada Xiao Chen tanpa ragu sedikitpun. Xiao Chen, benar. Harus kuakui, kamu cukup hebat. Ruoxue adalah wanita cantik kelas atas di Jiangbei. Jarang sekali menemukan seseorang yang bisa menarik perhatiannya. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Tetapi terkadang, kamu harus memahami bahwa cinta bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya karena kita berdua menginginkannya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Qin Wanyu mendengus pelan, menatap Xiao Chen dengan tatapan sangat meremehkan, dan berkata. Maksudku hanya satu, kamu. Tidak layak untuk Ruoxue. Belum lagi, kecantikan Ruoxue sudah cukup untuk menjadikannya wanita tercantik di Jiangbei. Sekadar informasi, kemampuan dan latar belakang keluarga Ruoxue bukanlah sesuatu yang bisa kau andalkan begitu saja. Dia adalah mahasiswa terbaik dari Cambridge. Setelah kembali ke Jiangbei, dia seorang diri mendirikan Su Cosmetics Group. Nilai pasarnya saat ini telah melampaui 1 miliar. Bisakah Anda membandingkannya dengan kekuatan yang begitu besar? Dan keluarga Su di belakang Ruoxue bahkan lebih kuat. Grup Su mirip dengan keluarga di belakang kita, dengan nilai pasar setidaknya 3 miliar. Hanya poin ini saja adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau tandingi seumur hidupmu. Sedangkan untuk pihak lain, Ruoxue memiliki banyak pelamar di Jiangbei. Dan semuanya tidak boleh diremehkan. Jangan bicara tentang hal lain, bicarakan saja tentang Zhao Wu, Qian Zihao, dan yang lainnya yang baru saja ada di sana. Latar belakang keluarga mereka, keterampilan dan kemampuan mereka, siapa di antara mereka yang bukan orang terkenal di Jiangbei? Membandingkan dirimu dengan mereka itu seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari dan bulan, atau semut dengan elang yang agung. Jika aku jadi kamu, aku akan lebih sadar diri dan meninggalkan Ruoxue lebih awal, agar tidak mempermalukan diriku sendiri di kemudian hari. Qin Wanyu mengucapkan setiap patah katanya dengan nada merendahkan, seakan-akan di dunianya, Su Ruoxue dan yang lainnya, Xiao Chen hanyalah setitik debu, bahkan tidak layak membawa sepatu mereka. Namun, Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat acuh tak acuh di wajahnya. Apakah kamu sudah selesai? Qin Wanyu mengangkat alisnya sedikit, dan Xiao Chen berbicara lagi. Pertama-tama, aku tidak tertarik pada Su Ruoxue. Kedua, bahkan jika aku tertarik pada Su Ruoxue, kamu tidak punya hak untuk menguliahiku. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen berbalik dan pergi. Menatap punggung Xiao Chen yang menjauh, Qin Wan mengepalkan tangannya yang berwarna merah muda giok, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin. Dasar orang sombong. Karena kamu sangat kasar, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku akan memberitahumu betapa besar perbedaan antara kamu dan kami. Saat Xiao Chen kembali ke tempat pertunjukan, Xiao Zi langsung berlari menghampirinya, pamer dengan penuh semangat. Ayah, lihat. Mulut, wajah, tangan, dan pakaiannya semuanya tertutup krim dan sisa makanan, yang membuat Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Semua orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan meremehkan ke arah Xiao Zi. Seolah-olah Xiao Zi hanyalah seonggok sampah dan tidak layak datang ke tempat ini bersama mereka. Namun Xiao Chen berjongkok dengan ekspresi kasihan di wajahnya, dan menyeka sudut mulut dan pakaian putrinya dengan penuh kasih sayang. Baginya, meskipun putrinya berlumuran lumpur, di matanya, dia adalah harta paling berharga di dunia. Saat ini, siapapun bisa datang ke acara amal. Orang rendahan seperti dia pantas datang ke pesta amal bersama kita. Dia hanya merendahkan status kita. Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan tawa sinis. Xiao Chen mengabaikannya. Setelah dia dengan sabar menyeka tubuh putrinya, dia meraih tangan putrinya dan perlahan berjalan mendekati orang yang sedang berbicara. Orang yang sedang berbicara adalah dua orang wanita. Dia mengenakan channel, riasan tebal, dan mengenakan jam tangan Patek Philippe dan Rolex yang nilainya lebih dari $100.000. Mereka berdua adalah wanita kaya. Setelah melihat Xiao Chen datang,
kedua wanita itu tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena merasa jijik. Hei, jangan mendekati kami. Kau tidak diterima di sini. Benar sekali, tolong jangan biarkan penyakit menular apapun menjangkiti kita. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Tahukah kalian kejahatan apa yang baru saja kalian berdua lakukan? Kejahatan yang berat. Berlututlah sekarang dan minta maaf kepada putriku, dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau dengar itu? Bocah ini benar-benar meminta kita untuk berlutut dan meminta maaf kepada putrinya. Apa dia gila? Dia benar-benar gila. Si jalan kecil ini membawakanku air untuk mencuci kaki, dan aku tetap menganggapnya kotor. Dia bahkan ingin aku meminta maaf padanya dan bahkan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Dia melakukannya begitu saja. Ledakan. Sebelum dia sempat mengucapkan kata, mimpi, Xiao Chen mengusirnya. Tubuh yang agak gemuk itu terlempar puluhan meter jauhnya, menghantam beberapa meja, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah tanpa suara. Untuk sesaat, suasana senyap bagaikan air mati. Murid semua orang mengecil dan mereka terdiam. Orang ini, apakah dia gila? Yang baru saja dipukuli itu seharusnya istri ketua Shen Group, kan? Dia sudah tamat. Dia berani menendang istri ketua Shen Group. Dia benar-benar akan mati. Shen Group tidak akan pernah membiarkannya pergi. Wanita bangsawan lainnya, setelah terkejut sesaat, perlahan menyipitkan matanya dan menatap Xiao Chen, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk. Tahukah kamu siapa yang baru saja kamu serang? Aku tidak tahu. Dan aku tidak perlu tahu. Ekspresi acuh tak acuh Xiao Chen membuatnya mengepalkan tangannya. Orang yang kau tabrak adalah istri ketua Shen Group. Aku tidak peduli siapa dia. Yang ku tahu, jika kau tidak berlutut dan meminta maaf kepada putriku, kau akan mengikuti jejaknya. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Gila. Sombong sekali. Tidak cukup bagi Xiao Chen untuk menyinggung satu orang, dia ingin menyinggung orang lain. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Bab 32 palsu. Setelah hening sejenak, Su Ruoxue segera melangkah maju untuk membujuk. Lupakan saja, Xiao Chen, dia adalah istri ketua grup Yu, jangan membuat keributan besar. Xiao Chen meliriknya. Jika putri Anda dipermalukan, apakah Anda akan mengatakan hal itu dengan mudahnya? Saya. Su Ruoxue gemetar, dan matanya memerah. Dia keluar untuk membujuk Xiao Chen hanya demi kebaikan Xiao Chen sendiri dan tidak mempunyai maksud lain. Namun sikap Xiao Chen membuatnya merasa sedikit sedih. Xiao Chen terlalu malas untuk membuang waktu padanya. Dia tidak akan pernah mentolerir putrinya dipermalukan. Dia mengalihkan pandangannya ke Nyonya Yu lagi, dan Nyonya Yu tersenyum dingin. Saya sarankan kamu untuk mendengarkan pacarmu dan jangan terlalu sombong. Ini Jiang Bei. Jika kamu terlalu sombong, kamu akan mati tanpa tahu bagaimana kamu mati. Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Dari apa yang kamu katakan, kamu tidak akan meminta maaf. Nyonya Yu mengangkat dagunya tinggi-tinggi, matanya tinggi di atas kepala, melirik Xiao Chen dengan dingin, dan mendengus. Tentu saja. Lagi pula, kamu bersikap kasar padaku dan menyakiti Nyonya Shen. Sekarang, kamu harus menyiapkan peti mati untuk dirimu sendiri. Kemarahan keluarga Shen dan Yu bukanlah sesuatu yang bisa kamu coba dengan mudah. Bising. Setelah berkata demikian, Xiao Chen tanpa ampun menendang Nyonya Yu pergi, menyebabkan dia mengikuti jejak Nyonya Shen. Seluruh hotel menjadi gila, dan banyak sekali orang mulai memandang Xiao Chen dan putrinya seolah-olah mereka adalah orang mati. Di suatu pesta amal besar, dua wanita ditendang sampai mati. Ini bukan sekedar masalah membunuh dua orang. Ini untuk mencabik-cabik wajah keluarga Shen dan Yu lalu menginjak-injak mereka dengan keras. Tidak jauh dari sana, Zhao Wu dan teman-temannya semuanya memiliki ekspresi muram di wajah mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka tampaknya menikmati pertunjukan itu. Anak ini benar-benar duri, dia menyakiti siapapun yang menyentuhnya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk bersikap sombong seperti itu. Pada saat ini, Qin Wanyu juga masuk dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sun Yue segera bertanya, Wanyu, bagaimana? Apakah dia setuju meninggalkan Ruoxue? Qin Wanyu menggelengkan kepalanya dengan putus asa, lalu menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, bocah ini benar-benar keras kepala. Tidak peduli apa yang aku katakan, dia tidak akan mendengarkan. Itu benar-benar membuatku marah. Qian Zihao tersenyum dingin dan berkata, jangan khawatir. Dia telah menyinggung keluarga Shen dan keluarga Yu. Belum lagi Ruoxue, bahkan jika beberapa dari kita bersama-sama melindunginya, atau bahkan membiarkan para tetua dalam keluarga mengambil tindakan, sama sekali tidak ada cara untuk menjaganya tetap aman. Hanya butuh beberapa menit bagi Ruoxue untuk meninggalkannya. Pada akhirnya, tetap saja si idiot ini yang mencari kematian.
Dia mungkin bahkan tidak tahu nama belakangnya lagi, kan? Qin Wanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, matanya yang indah dipenuhi dengan keraguan. Apa maksudmu dengan menyinggung keluarga Shen dan Yu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Sun Yue segera memberitahu Qin Wanyu apa yang baru saja terjadi. Qin Wanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata indahnya karena terkejut, menatap Xiao Chen yang sedang bermain dengan putrinya tidak jauh dari sana. Anda bilang, setelah orang ini tahu identitas kedua orang itu, dia masih memaksa mereka minta maaf, dan akhirnya dia menghajar mereka berdua. Bagus. His. Qin Wanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi agak rumit. Perkataan dan tindakan Xiao Chen jangan sampai membuatnya terlihat seperti orang bodoh, kalau tidak, dia tidak akan bersama Su Ruoxue. Tidak mungkin Su Ruoxue akan jatuh cinta pada orang bodoh. Ini berarti bahwa Xiao Chen, ketika masih sadar, menendang istri-istri keluarga Shen dan Yu hingga mati dengan kedua kakinya. Ya ampun, orang ini, kalau bukan orang gila, berani-beraninya dia sombong begitu. Bukankah itu berarti latar belakangnya jauh melampaui imajinasi semua orang? Tapi ini tidak mungkin. Belum lagi Xiao Chen sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan papan atas, mari kita bicarakan saja tentang putrinya, gadis kecil itu, yang berkulit gelap, dan meskipun pakaiannya bermerek, dia memancarkan aura seorang kaya baru luar dalam. Bagaimana ayah dan anak seperti ini bisa menjadi keluarga yang kuat? Untuk sesaat, mata Qin Wanyu dipenuhi keraguan. Xiao Chen, kartu truf apa yang kamu miliki? Tepat saat saya memikirkannya, pelelangan sudah dimulai. Kepergian dua istri kaya raya itu tidak akan mempengaruhi pelelangan. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Shen dan keluarga Yu, mereka tidak cukup untuk mendominasi Jiangbei dan menggerakkan seluruh masyarakat kelas atas Jiangbei. Su Ruoxue mendatangi Xiao Chen dan meminta maaf padanya. Xiao Chen, maafkan aku, seharusnya aku tidak menghentikanmu tadi. Tidak apa-apa, kamu melakukan ini demi kebaikanku. Tapi aku punya aturan mainku sendiri. Su Ruoxue mengangguk. Mulai sekarang, aku tidak akan menghalangimu lagi. Bagus. Lelangnya sudah dimulai, jadi mari kita fokus pada lelangnya. Su Ruoxue mengeluarkan barang-barang yang dibawanya, dan ternyata itu adalah lukisan Tiongkok tentang seekor harimau yang mengaum di pegunungan. Dulu saya membeli lukisan ini secara tidak sengaja, dan menghabiskan 1 juta. Hari ini, saya kebetulan menyumbangkannya ke acara amal. Xiao Chen meliriknya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan ringan. Sebaiknya Anda tidak melelang lukisan ini. Su Ruoxue sedikit terkejut. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Kalau saya tidak salah, lukisan ini pasti palsu. Su Ruoxue mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Anda pasti salah lihat. Banyak ahli yang melihat lukisan ini dan mereka semua mengatakan itu adalah lukisan asli. Xiao Chen terlalu malas untuk berdebat dengan Su Ruoxue dan hanya menggelengkan kepalanya. Apapun yang kamu mau. Pemalsuan lukisan ini memang begitu indahnya sehingga orang awam tidak dapat melihatnya. Mungkin, tidak seorang pun akan menemukannya. Kalau begitu aku pergi. Setelah mengatakan itu, Su Ruoxue membawa koleksi lukisannya ke panggung, dan setelah merekamnya, dia perlahan berjalan kembali. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari belakang panggung. Begitu melihat penampilannya, kebisingan di seluruh aula langsung menjadi jauh lebih sunyi. Xiao Chen melihat sekelilingnya dan melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua berusia 80-an. Dia mengenakan kacamata berlensa tunggal dari abad lalu yang menutupi mata kirinya, dan dia berpakaian setelan sutra tang dengan kepala penuh rambut perak. Namun, dia bersemangat dan berjalan dengan mantap, dan jelaslah bahwa dia juga seorang yang telah berlatih seni bela diri. Su Ruoxue segera memperkenalkannya di telinga Xiao Chen. Ini adalah kolektor barang antik terkenal di Jiangnan, Ma Tianbei. Tuan Ma. Dia adalah tokoh terkenal di dunia barang antik. Jarang sekali penyelenggara mengundangnya menjadi tuan rumah hari ini. Xiao Chen mengangguk. Dia pernah mendengar nama Ma Tianbei sebelumnya, tetapi ini baru pertama kali dia melihatnya. Ma Tianbei tampaknya merasakan tatapan aneh Xiao Chen dan tak dapat menahan diri untuk melirik Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Tetapi dia tidak melihat adanya energi spiritual dalam diri Xiao Chen, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Aneh, apakah mataku yang tadi kabur? Bersambung.